Di balik citra negara adidaya terkuat, Amerika Serikat menyimpan segudang masalah yang semakin menjadi, terutama di era pemerintahan Donald Trump. Trump menerima serangan tak hanya dari dalam, namun juga dari luar kabinet pemerintahannya. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat menggugat Trump karena kebijakannya yang kontroversial dan agresif. Sementara keributan juga terdengar dari dalam kabinet Trump, di mana para pembantunya saling menyerang satu sama lain. Singkat kata, kabinet Trump bukanlah sebuah keluarga besar yang bahagia. Bagaimana sebenarnya situasi di Amerika Serikat usai Trump memerintah selama 4 bulan? Baik di luar kabinet maupun di dalam kabinet, kebijakan tarif impor Trump menjadi salah satu pemantik utama kegaduhan. Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat, 13 negara bagian di antaranya telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump. 13 negara itu adalah Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Vermont, dan California. Jaksa Agung Arizona, Chris Mays menyebut kebijakan tarif Trump adalah tindakan gegabah yang ilegal. Pasalnya, Trump telah mengesampingkan wewenang Kongres dalam menyusun kebijakan terkait tarif. Dalam gugatannya, 13 negara bagian itu menyebut bahwa Presiden hanya dapat menerapkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Itu pun dibuat hanya ketika keadaan darurat yang menimbulkan ancaman luar biasa dari luar negeri. Sementara untuk penetapan tarifnya, barulah itu tugas dari Kongres. Namun, tanpa tedeng aling-aling, tanpa persetujuan Kongres, Trump langsung mengumumkan sederet tarif tinggi bagi negara-negara mitra dan lawan. Trump seolah-olah asal tabrak dan meyakini kebijakan proteksionismenya bisa mengembalikan kejayaan manufaktur Amerika Serikat. Namun nyatanya, kebijakan Trump justru mempersulit sejumlah industri di Amerika Serikat, utamanya otomotif. Pasar internasional pun bergejolak karena penerapan bea masuk impor setinggi 145% untuk China yang berekor pembalasan dari Beijing. Ditambah, para negara penggugat pun berpandangan bahwa kebijakan Trump hanya akan menyusahkan konsumen karena merekalah penanggung pajak. Menurut Gubernur California, Gavin Newsom, kebijakan Trump itu adalah gol bunuh diri terburuk Amerika Serikat. Itulah mengapa selama 3 bulan pertamanya menjabat, peringkat dukungan terhadap Trump terus menurun dan mencapai titik terendahnya pada akhir April 2025. Dukungan Trump kini hanya sebesar 44%. Situasi ini pun dimanfaatkan Partai Demokrat dengan menggambarkan bagaimana kebijakan Trump merugikan kantong rakyat Amerika Serikat. Sekarang, bagaimana situasi di dalam kabinet Trump? Gejolak juga terjadi di dalam kabinet Trump. Para bawahan Trump saling tikam seperti pada masa jabatan pertamanya dulu. Keretakan tak hanya disebabkan oleh masalah perdagangan, namun juga keamanan nasional dan kesetiaan terhadap Trump. Perdebatan publik terkait tarif impor terjadi antara penasihat Trump, Elon Musk, dan penasihat utama Trump untuk perdagangan, Peter Navarro. Musk menyebut Navarro bodoh, sementara Navarro menuduh Musk melindungi kepentingannya sendiri dengan menentang tarif karena Tesla bergantung pada suku cadang impor. Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt menepis segala isu keretakan dalam kabinet Trump, termasuk perselisihan Musk dan Navarro. Leavitt seolah menganggap enteng perdebatan publik keduanya dengan hanya menyebut boys will always be boys. Kemudian, pernyataan pemerintahan Trump soal tarif perdagangan juga tak satu suara dan kerap membingungkan. Di satu waktu, Navarro menegaskan tak akan ada negosiasi dengan negara-negara mitra dan lawan. Sementara di lain waktu, Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut negosiasi akan dilakukan dan tarif perdagangan adalah cara untuk memperkuat posisi Amerika Serikat. Itu baru soal tarif perdagangan. Masalah lain muncul juga dalam Departemen Pertahanan alias Pentagon yang dinahkodai Pete Hegseth. Sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat, kredibilitas Pete Hegseth dipertanyakan.
Pasalnya, sudah 2 kali Pete Hegseth kebobolan dan menyebabkan pembicaraan rahasia terkait serangan ke Houthi bocor ke publik. Dengan gegabah, isi pembicaraan Hegseth dengan para petinggi keamanan dan pejabat lainnya di aplikasi Signal terungkap ke publik. Kekacauan makin bertambah ketika 3 pejabat Pentagon yakni Dan Caldwell, Colin Carroll, dan Kellyn Selznick dipecat dan dikambing hitamkan sebagai penyebar pembicaraan di Signal. Juru bicara Pentagon, John Elliott pun dipecat karena mengkritik Hegseth dan menyebut bahwa Trump seharusnya mengganti menteri pertahanannya itu. Namun di balik keributan dan perselisihan itu semua, satu-satunya persamaan mereka adalah keyakinan bahwa mereka harus menunjukkan kesetiaan pribadi pada Trump. Hal itu justru membuat kredibilitas para bawahan Trump dipertanyakan. Para anggota parlemen dari 41 negara bagian di Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik pun demikian. Di tahun 2025, mereka telah mengusulkan sedikitnya 240 rancangan undang-undang anti-Cina. Mereka sepaham dengan Trump dan memastikan dana publik tidak akan digunakan untuk membeli produk-produk buatan Cina. Sikap agresif Donald Trump tampak dari cara mengambil keputusan dan membiarkan suasana kompetitif muncul di antara stafnya. Dan Trump mulai menuai apa yang ia tabur. Gugatan mulai diajukan oleh negara-negara bagian Amerika Serikat dan beberapa pihak lainnya, serta perselisihan di antara stafnya jadi konsumsi publik. Ketika Trump menekankan kebijakan proteksionismenya, terutama dari Cina, Beijing justru semakin menguat. Akankah Trump terus mempertanyakan kebijakannya dan membiarkan perselisihan terus berkobar? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.